Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia merupakan salah satu wujud penerapan Sila ketiga Persatuan Indonesia. Modal utama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di negeri ini, sudah sepantasnya kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Indonesia yang berjulukan Zamrud Khatulistiwa memiliki banyak keunggulan dan kekuatan. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Indonesia merupakan penghasil komoditi pertanian terbesar di dunia, seperti kakao, kopi, dan rempah yang merupakan 3 komoditas paling banyak diekspor dengan kualitas terbaik di dunia. Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2016, tercatat produksi kakao mencapai 760.429 ton. Produsen kopi keempat terbesar dengan 685.000 ton. Cengkeh, lada, pala adalah komoditas ekspor rempah andalan. Permintaan pala dunia sebesar 20.000 ton. 75% diantaranya dipasok oleh Indonesia. Indonesia penghasil lada terbesar kedua di dunia setelah Vietnam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang indah dan menjadi destinasi wisata dunia. Dengan keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menyatukan bangsa Indonesia, sehingga meski terdapat keberagaman, namun tetap berpegang teguh kepada kesatuan NKRI. Ya, keunggulan bangsa Indonesia itu salah satunya adalah kekayaan budaya, itu pasti ya. Artinya budaya dalam konteks yang lebih luas ya, bisa agama, bisa tradisi, bisa bahasa dan sebagainya. Tapi yang paling menakjubkan adalah bagaimana pendiri bangsa itu menyatukan keragaman yang luar biasa itu tetap dalam satu kerangka ya, kesatuan gitu dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Dengan merasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka kita akan selalu berupaya menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa sebagai warga negara Indonesia dimanapun kita berada. Sikap dan perilaku rasa nasionalisme yang akan membuat warga mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, dan melestarikan budaya Indonesia. Dan menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Ya, jadi kalau misalnya yang ada di dalam Undang-Undang 12 tahun 2006 berkaitan dengan proses naturalisasi. Jadi kalau naturalisasi itu warga negara asing bisa saja menjadi warga negara Indonesia, ya. Tetapi berbagai alasan harus terpenuhi untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Misalnya saja dia tinggalnya untuk berapa lama di Indonesia dan memberikan kontribusi seperti apa. Tapi bisa juga karena prestasi, ya kayak pemain sepak bola, dia juga bisa menjadi warga negara Indonesia, ya kalau dia punya ada prestasi kepada Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Tapi ya kalau di Indonesia proses naturalisasi itu tidak mudah, ya kan, karena harus memenuhi sejumlah persyaratan dan setelah terpenuhi itu baru bisa menjadi warga negara Indonesia dengan mengangkat sumpah ya untuk menjadi warga negara Indonesia. Kebanggaan menjadi seorang warga negara Indonesia tidak hanya dirasakan oleh kita yang lahir dan besar di negara ini. Namun bagi warga negara asing, Indonesia merupakan negara yang mampu menumbuhkan rasa nasionalisme di hati mereka. Bahkan beberapa di antaranya mampu meninggalkan identitas sebagai warga negara asing dan menjadi warga negara Indonesia.
bukan karena tali pernikahan, tetapi ketulusan pengabdian mereka kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Seperti yang dijalani oleh Wallace Dinwiddie dan Carlos Fernandez, warga negara kebangsaan Amerika Serikat dan Spanyol yang telah jatuh hati dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Pada hari Kamis, 23 Mei 2019, Wallace Dinwiddie di usia 75 tahun mengucapkan janji untuk setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Aula Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Papua. Wallace Dinwiddie sebelumnya adalah warga negara Amerika. Wallace Dinwiddie atau yang kerap dipanggil Wally telah 43 tahun tinggal di Indonesia, tepatnya di Jayapura, Papua. Pria kelahiran 5 April 1948 di Washington, D.C., Amerika Serikat ini pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1976, bekerja untuk Mission Aviation Fellowship atau MAF, sebuah perusahaan penerbangan perintis yang membawa ia memasuki berbagai wilayah pedalaman Papua, di antaranya Yahukimo, Tulikara, Mamit, Karbaga, Koropun, Danage, dan Doboto. Selama bertugas sebagai program manajer di MAF, Wally menyadari bahwa tidak ada pilot atau mekanik asal Papua yang bisa dipekerjakan. Ia semakin memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak Papua, khususnya untuk anak pedalaman. Pada tahun 2008, Wally mendirikan sekolah dengan mengajak 8 anak Kabupaten Intan Jaya. Anak-anak pedalaman yang masih berusia 5 hingga 6 tahun diajak ke Jayapura untuk disekolahkan, mulai tingkatan taman kanak-kanak. Wally mendirikan sekolah di bawah perusahaan MAF karena terkendala status kewarganegaraan. Kini setelah 10 tahun, sekolah yang dinamakan Harapan Papua telah berdiri sebanyak 7 sekolah. 1 sekolah di Kabupaten Jayapura, 2 sekolah di Tolikara, 2 sekolah di Yahukimo, 1 sekolah di Intan Jaya, dan 1 sekolah di Boven Digul. Sekolah Harapan Papua menyelenggarakan mulai tingkatan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Memang kami jalan dengan istilah cash. Itu karakter, attitude, skill dengan habit. Semuanya keputusan yang kami buat, kami akan tanya apakah ini akan bentukan anak kita khususnya dalam karakter mereka. Karena itu yang paling penting, karakter. Terus attitude, itu supaya mereka selalu ada sikap yang positif. Karena 2 hal itu akan mensukseskan mereka. Bukan sukses saja, tapi kami harap mereka bisa sukses, tetapi lebih penting lagi bahwa mereka hidup satu kehidupan yang signifikan, yang membantu orang lain. Baru skill itu terkait dengan akademik. Walaupun itu prioritas yang ketiga, memang penting, tetapi karakter dengan attitude itu lebih penting lagi. 3 itu akan bentukan mereka punya kebiasaan atau habit dari mereka. Salah satu anak pedalaman yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan adalah Apriliana Sinil. Ia merupakan anak pedalaman asal Yahukimo yang lulus seleksi dan kemudian dibawa ke Jayapura saat masih berusia 5 tahun. Sebelum bersekolah di tingkatan taman kanak-kanak, Apriliana dan anak-anak lain dari pedalaman akan masuk sekolah transisi selama 6 bulan hingga 1 tahun sebelum mereka bergabung dengan anak-anak lain di sekolah. Tujuannya
agar mereka dapat beradaptasi. Kini Apriliana telah duduk di kelas 3 sekolah menengah atas dan siap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri melalui beasiswa yang diberikan oleh Sekolah Harapan Papua. Apriliana dan 50 anak dari pedalaman Papua kini mengenyam pendidikan mulai tingkatan taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas di Sekolah Harapan Papua yang berada di Sentani, Jayapura. Sedangkan ratusan anak pedalaman lainnya tersebar di 6 titik sekolah harapan Papua. Selama bersekolah, Apriliana dan anak asal pedalaman lainnya tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak Papua. Segala kebutuhan mereka juga telah disediakan, termasuk orang tua asuh yang siap mendampingi dan mengarahkan mereka selama menjalani kehidupan asrama. Saya punya harapan itu, maksudnya ini hal yang saya tidak pernah bayangkan punya, karena dari latar belakang yang tidak begitu terpandang begitu. Jadi saya punya orang tua tidak terpandang di saya punya lingkungan. Tapi Tuhan pilih dari yang lemah itu, dan saya sekarang saya sadar bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya pilihan. Itu Tuhan selalu ambil dari yang tidak bisa, dari yang tidak mampu, dan Tuhan akan buat itu lebih besar. Dan saya punya harapan untuk Bapak Wali, pasti ucapan yang besar sekali untuk dia, karena Tuhan pakai dia untuk membawa kami keluar dari kampung, untuk menjadi pemimpin untuk masa depan Papua, Indonesia, dan lebih lagi untuk dunia begitu. Melihat senyum merekah anak-anak pedalaman saat bercengkrama dengan Wally, semakin membuat Wally terdorong untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak pedalaman Papua. Harapan itulah yang mendorong Wally untuk menjadi seorang warga negara Indonesia agar ia mampu berbuat lebih banyak untuk memajukan pendidikan bagi anak-anak Papua. Memang ini sudah saya punya, bisa dikatakan saya punya kampung, sudah lebih dari tengah kehidupan di sini. Tapi lebih dari itu juga, kalau tidak jadi WNI, tidak bisa dapat izin juga untuk kerja di pendidikan dengan dengan itu, karena itu kalau dapat visa hanya untuk satu jurusan. Tapi ini saya sudah bisa jadi bebas untuk mendukung di Papua. Pada tahun 2016, Wally mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Ia harus menunggu selama 4 tahun, hingga akhirnya dinyatakan lolos persyaratan menjadi seorang WNI. Keinginan Wally menjadi WNI didukung oleh keluarga, kolega, dan masyarakat Papua. Setelah kita periksa berkas-berkas ternyata yang bersangkutan sudah lebih 40 tahun Bu tinggal luar domisili di Papua. Yang bersangkutan juga sudah memajukan pendidikan di Papua yang dari sejak SD sampai SMP. Yang bersangkutan menunjukkan untuk kemajuan Papua, terutama penduduk Papua asli yang notabene ya masih boleh katakan masih di bawah dari standar dari luar, tapi yang dengan kehadiran Pak Welles ini menjadikan Papua ini menjadi lebih baik lagi. Ternyata alumni dari SD SMP yang dibuat di Sekolah Harapan Papua oleh Pak Welles ini itu selama berpuluh tahun kami lihat hasilnya dan nyatanya bermanfaat bagi masyarakat Papua. Bagi Wally, kehidupannya selama puluhan tahun di tanah Papua telah menciptakan ikatan batin yang kuat dalam dirinya. Menjadi WNI merupakan ikrar seumur hidup bagi dirinya, merealisasikan cita-citanya melihat anak Papua menjadi pemimpin Indonesia. In school we learn many things, learn math, English, and everything.
Mau kemana kita? Pergi senang. Anak-anak senang sudah bisa belajar? Ayo coba di belakang. Ada yang tidak senang? Ada Lini tidak senang kenapa? Semua senang? Alhamdulillah sudah bisa belajar lagi. Adalah Carlos Ferdinandis, pria asal Barcelona, Spanyol. Sejak tahun 2010 rela meninggalkan negeri Matador untuk tinggal dan mengabdi kepada masyarakat di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kecintaannya kepada Indonesia mampu mengalahkan kenyamanan hidupnya sebagai seorang pengacara di sebuah firma hukum besar di Barcelona yang telah ia lakoni selama 7 tahun. Semuanya berawal ketika pada tahun 2005 Carlos melakukan perjalanan pertama ke Indonesia untuk berwisata di Pulau Bali dan Pulau Sumbawa. Kunjungannya ke Pulau Sumbawa membawa ia bertemu dengan seorang anak yang ingin berbincang dengannya namun terhalang bahasa. Membuat Carlos tergerak, ingin mengajarinya bahasa Inggris dan mengajak serta anak-anak lainnya ikut dalam kursus singkat bahasa Inggris yang ia adakan di Desa Huu, Dompu, Sumbawa. Saya langsung tanya sama dia, kenapa kamu tidak bisa bahasa Inggris? Dia bilang, teacher no good. Gurunya tidak bagus, dia jawab. Saya bilang, saya belum lancar bahasa Indonesia, saya punya satu kamus untuk belajar bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Dan saya bilang sama dia, besok saya akan mulai mengajar kamu bahasa Inggris. Kamu bisa kasih tahu semua teman-temanmu, dan kita ketemu di lapangan yang ada di belakang hotel ini. Dan saya siapkan satu papan untuk tulis. Desa Huu berada di Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dihuni 8.050 jiwa dan 30% diantaranya adalah anak-anak usia sekolah. Desa Huu merupakan surga bagi para peselancar karena memiliki banyak destinasi wisata pantai dengan ombak tinggi. Potensi wisata bahari ini dinilai oleh Carlos dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa. Namun sayangnya, kesempatan tersebut terkendala oleh minimnya penguasaan bahasa asing oleh masyarakat setempat. Sekembalinya Carlos ke Barcelona, Carlos tak pernah lupa dengan keramahan masyarakat di Desa Huu yang menurutnya meski hidup dalam kesederhanaan, namun selalu ramah dan tersenyum. Selama bertahun-tahun berikutnya, Carlos rutin berkunjung ke Desa Huu untuk mengembangkan kursus bahasa dan kegiatan olahraga untuk anak-anak di Desa Huu. Hingga akhirnya, pada tahun 2010 LSM Harapan Proyek, Carlos pun memutuskan pindah ke Pulau Sumbawa. Proyek Harapan Proyek kerja di dalam berapa program. Di dalam program pendidikan, kami mengajar di setiap sekolah di Kecamatan Huu. Kami punya izin dari Bapak Bupati Dompu untuk pinjam fasilitas sekolah di sini, dan kami setiap sore soalnya anak-anak kalau pagi pergi ke sekolah dan ada pendidikan dari guru-guru biasa kan. Kalau sore nggak ada kegiatan apa-apa di sekolah. Jadi saya mulai kegiatannya jam 2, mengajar anak-anak baca menulis, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, semuanya komputer. Saat ini Harapan Proyek turut membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan khusus bagi anak-anak di Pulau Sumbawa. Salah seorang anak yang pernah mendapat bantuan adalah Agus, bayi berusia 6 bulan asal Sumbawa ini mengidap hidrosefalus. Segala biaya pengobatan dan akomodasi selama di Bali ditanggung sepenuhnya oleh Harapan Proyek. Bentuk cinta kasih Carlos ke masyarakat Pulau Sumbawa mendapatkan apresiasi sebagai Anugerah Hero Indonesia pada tahun 2018 dari media swasta Indonesia. Tentunya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Harapan Proyek tidak lepas dari peran pemerintah setempat yang turut mendukung Harapan Proyek. Bahkan dia melakukan aktivitas sosialnya itu benar-benar sepertinya
dia lakukan dengan hati. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami tahu, Carlos tahu. Dan kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya membantu masyarakat. Saat ini Harapan Proyek sedang membangun pusat pendidikan sosial yang akan dinamakan Rumah Harapan, berupa peternakan susu dan sekolah kebun sayur organik untuk memenuhi kecukupan gizi anak-anak di Desa Huu, Dompu, Pulau Sumbawa. Kecintaan Carlos terhadap anak-anak di Pulau Sumbawa membuat ia rela melepas atribut kemewahan hidup yang ia miliki di negara asalnya, Spanyol. Bagi pria berusia 40 tahun ini, Harapan Proyek bukanlah proyek sementara. Masyarakat Desa Huu khususnya telah menjadi keluarga. Indonesia telah menjadi rumah baginya. Ia pun bertekad untuk mengabdikan sisa hidupnya dan pindah kewarganegaraan di Indonesia. Indonesia untuk saya sudah jadi negara saya sendiri. Saya selalu bilang sama teman-teman, saya sudah punya darah merah putih dan saya sangat cinta Indonesia, dan sebenarnya banyak yang bilang masyarakat di sini yang selalu bilang terima kasih banyak kepada semua bantuan kamu. Sebenarnya saya yang merasa harus berterima kasih sama Indonesia, sama masyarakatnya yang dari pertama kali saya ada di sini langsung terima saya seperti keluarganya sendiri. Saya selalu bilang Indonesia ini negara yang paling indah di dunia. Bagi Carlos Fernandez, Wallace Dean Welly, status kewarganegaraan asing yang mereka sandang tak menghalangi mereka mengabdikan diri kepada masyarakat dan negara Indonesia. Rasa cinta kepada tanah air Indonesia menggerakkan mereka mengubah status kewarganegaraan. Sebuah pilihan yang mereka yakini karena mereka bangga menjadi warga negara Indonesia.